Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Sulaiman, Komandan Quds dari Pengawal Besar Revolusi Iran, tembak. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi berita yang cukup panas. Kali ini datang dari warning alias peringatan Presiden Indonesia Bapak Jokowi terhadap kekuatan teknologi masa kini yang marak digunakan sebagai alat perang, guys, terutama dari asing, di mana salah satunya yaitu drone tempur. Dan terkait hal ini, Pak Presiden pun juga meminta TNI dan Polri selalu mengikuti perkembangan teknologi alat perang yang digunakan negara lain, guys. Bahkan beliau menyinggung nama salah satu jenderal besar Iran yang tertembak alias tiba-tiba koit oleh karena kekuatan teknologi militer asing, yaitu Jenderal Qasem Soleimani. Apa pesannya terhadap militer Indonesia? Setelah ini kita bahas, guys. Kemudian nanti kabar kedua datang dari salah satu kapal perang Indonesia yang ternyata kini berada di perairan Mediterania, guys. Dan tak main-main, ternyata di sana kapal perang Indonesia ini pun memimpin latihan dari beberapa kapal perang asing. Nah, lantas latihan apakah itu? Negara-negara mana sajakah yang dipimpin oleh kapal perang Indonesia? Dan ada misi apakah mereka sampai berlayar ke Laut Mediterania? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, guys. Oke, jadi kabar pertama datang dari warning Presiden Indonesia nih, guys, terhadap teknologi militer masa kini, yaitu salah satunya drone tempur. Admin kutip dari tayangan Rapim alias Rapat Para Pimpinan TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari pagi tadi. Pak Jokowi pun ternyata memberikan pidato, guys, dan sempat memberi peringatan kepada TNI Polri akan ancaman nyata saat ini terkait teknologi persenjataan. Nah, pada awalnya Pak Jokowi pun mengingatkan bahwa selain pemilu, kini Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam negeri dan global, guys. Dan terkhusus global ini bisa berdampak signifikan ke ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Beliau katakan, kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti. Geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Landscape politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung, ujarnya. Dan untuk menghadapi tantangan itu, Presiden pun menyebut bahwa pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional dan cyber akan semakin meningkat, guys. Pak Jokowi pun akhirnya meminta TNI Polri selalu mengikuti perkembangan teknologi alat perang yang digunakan oleh negara lain, di mana salah satunya itu adalah drone. Beliau katakan ini adalah hal-hal yang harus kita ikuti. Kita amati bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah dari perang konvensional menjadi perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, yang di zaman ini memang kerap kali digunakan untuk membabat negara musuh, guys. Dan tak main-main, beliau Presiden Indonesia ini pun memberi salah satu contoh akibat fatal jika suatu negara tidak hati-hati, tidak waspada dengan kekuatan teknologi baru ini. Dan beliau pun mencontohkan salah satu jenderal besar Iran, guys. Nah, dalam pidatonya, jenderal besar Iran yang dicontohkan Pak Jokowi ini pun adalah terkait amsyongnya komandan pasukan elit Quds di Garda Revolusi Iran, yaitu Jenderal Qasem Soleimani yang langsung pindah ke alam barzah karena tiba-tiba ditembak oleh drone musuh pada tahun 2020 lalu, guys. Pak Jokowi katakan, Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Sulaiman, Komandan Quds dari Pengawal Besar Revolusi Iran, tembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya
tertembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar, markas Amerika Serikat di Qatar. Dan melihat kejadian yang sangat mengagetkan ini, Pak Jokowi pun lantas meminta agar TNI Polri mampu mengoptimalkan teknologi yang baik dan bijak, terutama dalam perang konvensional dan perang cyber. Beliau menginginkan agar di tengah situasi geopolitik yang tidak pasti, TNI Polri menjadi garda terdepan yang adaptif, mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme, serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dan akhirnya Pak Jokowi katakan, tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukanlah tantangan yang mudah, bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, alias dari luar negeri guys. Dan oleh sebab itu Pak Jokowi katakan TNI Polri pun harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, pesan Pak Jokowi. Nah, itulah tadi peringatan alias warning Presiden kita kepada pihak TNI Polri guys. Bahkan contohnya tak main-main Jenderal Besar Iran yang ditembak oleh drone Amerika. Dan terkait pesan ini, apakah sebenarnya Pak Jokowi sudah mencium gelagat-gelagat aneh dari pihak asing yang mau mengobok-ngobok Indonesia? Semoga saja tidak ya guys. Dan mari kita doakan semoga Indonesia dapat selalu aman dan tentram. Amin. Oke, kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap nih guys. Salah satu kapal perang andalan Indonesia kini ternyata sedang berada di lautan Mediterania guys. Lautan panas yang kini berada di dekat wilayah konflik saat ini. Nah, dikutip dari sumber berita berikut disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman bahaya udara, kapal perang Indonesia yaitu KRI Diponegoro 365 baru-baru ini dipercaya untuk memimpin Miscellaneous Exercise atau MISCEX 831 Advanced Maneuvering Exercise guys. Dan kegiatan ini pun diikuti langsung oleh dua kapal perang dari negara asing selain Indonesia, yaitu ada satu kapal perang jenis frigate yaitu HS Limnos F451 dari negara Yunani dan kapal perang korvet BNS Sangram F113 dari negara Bangladesh, di mana semuanya tergabung dalam pasukan MTF 448 UNIFIL di area of Maritime Operation atau AMO, Laut Mediterania, Lebanon pada Sabtu 24 Februari kemarin. Nah, tak main-main guys. Gelaran latihan bersama ini pun dilakukan sebagai bentuk respon dari cukup tingginya military air activity di sekitar wilayah AMO dalam beberapa minggu belakangan ini, di mana pada latihan tersebut seluruh kapal pun membentuk tabir dan formasi-formasi pertahanan udara dengan mempertimbangkan kemampuan sensor dari senjata yang dimiliki. Dan dengan dipilihnya Indonesia sebagai pemimpin operasi latihan MISCEX 831 Advanced Maneuvering Exercise ini, Komandan Kapal Perang Dato Letko Laut Wirasat Yoha Prabu pun menyampaikan bahwa memimpin latihan seperti ini merupakan suatu bukti kepercayaan dari MTF Commander bahwa kemampuan platform sensor senjata serta pengawal KRI Diponegoro 365 dinilai mumpuni guna menghadapi situasi ancaman yang semakin kompleks di wilayah Laut Mediterania Lebanon guys. Nah, mari kita doakan tetap aman di tanah konflik asing ini ya guys, amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.